Jadi Mas Didi Kempot melihat bahwa ini kan sudah serius ini April bukan Maret. Jadi 1 bulan setelah itu mau deket musim mudik. Betul. Nah, terus Mas Didi Kempot melalui Mas Blong Tampur waktu itu. Jadi ini sebenarnya lebih ke arah inisiatifnya almarhum Mas Didi Kempot untuk membantu pemerintah jangan mudik dulu di tengah pandemi seperti ini karena baru Maret dan ini 1 bulan kemudian. Nah, Mas Didi Kempot itu kan punya jutaan followers atau pengikut, pengagum, sobat ambyar, sad boys, sad girls yang lagu-lagunya itu selalu didengar dalam perjalanan pulang kampung. Jadi Mas Didi Kempot punya inisiatif itu supaya jangan mudik dulu. Nah, ide itu yang menghubungkan Mas Didi Kempot ke Kompas TV melalui Mas Blong Tampur. Tulung sawangan sawangan aku sing nandang rindu. Oh tulung mulio senajan sedilo aku wis lilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Aryani dari Banjarnegara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ayo sedulur tetap semangat, senajan mudik ditunda kanggo nyegah COVID-19. Pantang pulang saurunge corona ilang. Tetap jaga protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji lumawan sedilo jale sebulan ra ono lali apa pancen lali yen elingmu enggal bali menyang kutha numpak kereta kencana manungsa panggonanipun luput kalawan dosa kanca lan sedulur. Lebaran ora sah mudik, orang mudik tetap asik. Ati Ramadan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Neng stasiun Balapan, Pulau Solo sing dadi kenangan. Sebenarnya kalau mengenal secara berkomunikasi intens, sebenarnya saya bisa dibilang tidak terlalu baru, Mas. Jadi tapi memang yang menarik dari interaksi saya dengan Mas Didi Kempot, tampil di talk show saya, kami merasa langsung klik gitu, frekuensinya langsung sama, sehingga kalau melihat acara live bersama Mas Didi Kempot di talk show Rossi misalnya, itu kayak bercandanya udah kenal lama gitu. Apalagi Mas Didi Kempot itu paling senang kalau udah ngeledekin saya dengan bahasa Jawanya kan. Sebenarnya awal tahun lalu itu ketika Mas Didi Kempot tuh kan trending lagi, dan secara mengejutkan begitu, Mas Didi Kempot dengan lagu-lagunya yang sebenarnya udah lebih dari 800 kalau nggak salah ciptaan lagunya, mungkin generasi
sebelumnya itu sudah tahu Didi Kempot, tapi yang mengejutkan adalah millennials kan, anak-anak berusia 20 tahunan gitu menyukai lagu cinta berbahasa Jawanya Mas Didi Kempot, itu yang mengejutkan. Jadi ketika trending tahun lalu The Godfather of the Broken Heart itu, ya udah kita ngundang Mas Didi Kempot. Dan memang di luar dugaan banget Mas Bambang, karena waktu itu mau, kan kita biasa ada penonton untuk di studio, itu range umurnya luar biasa, jadi nggak hanya bapak-bapak ibu-ibu, tapi memang banyak juga yang bisa kita bilang anak-anak muda banget gitu, yang baru 20-an. Jadi memang wah, ngelihat penontonnya itu dari yang ya tua-tua gitu sampai yang kinyis-kinyis gitu Mas Bambang. Bagus Mas, iya, dan kalau kita lihat di YouTube misalnya itu jutaan yang nontonnya, karena kayaknya seneng itulah nikmatnya atau salah satu kebaikan ketika itu di-post di YouTube ya. Kalau dulu kan zaman saya masih di Liputan atau SCTV dulu kan mintanya DVD-nya ya, mintanya VCD-nya yang bisa diputar di rumah. Kalau sekarang kan tidak begitu, ada live streaming-nya, kemudian ada sudah langsung bisa ditonton berkali-kali. Jadi segala sesuatu yang menyangkut Mas Didi Kempot itu pasti viewers-nya atau penontonnya itu luar biasa banyak banget. Sebenarnya nggak bisa, Mas. Jadi di keluarga saya penggemarnya Mas Didi Kempot itu abang saya. Abang saya dia penggemarnya stasiun balapan. Lalu ponakan-ponakan saya yang baru berumur 20-an tahun, ada yang baru 22, ada yang baru 27, 28. Jadi antara omnya sama ponakannya. Apakah saya penggemar lagu Mas Didi Kempot? Awalnya sih enggak gitu, karena memang saya nggak ngerti bahasa Jawa gitu. Tapi karena sejak tahun lalu saya kan berpikir ada apa ya dengan lagu-lagunya Mas Didi Kempot? Pasti ada sesuatu. Masa nggak bisa? Saya berusaha untuk mendengarkan. Oh iya ya, lama-lama memang lagu ini lagu tentang patah hati, tapi dijogetin aja, terus orang tetap bisa. Saya ngelihat animonya di pementasan Mas Didi Kempot. Di situ kemudian saya mau coba nyanyiin. Dan yang waktu itu memang favorit saya Pamer Bojo. Sewu kutha wis tak lewati, sewu ati tak takoni, nanging kabeh padha ra ngerteni, lungamu neng endi, pirang taun anggonku goleki, seprene durung bisa nemoni. Wis tak coba nglalekake jenengmu saka atiku. Selamat Hari Lebaran 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ning stasiun balapan kutha Solo sing dadi kenangan, kowe karo aku nalika ngederke lungamu. Dulur-dulur, untuk tahun ini kita jangan mudik dulu karena kondisi lagi seperti ini. Semoga kita tetap bisa menjalin silaturahmi lewat media sosial dan media yang lain. Tetap semangat, salam Pusaka Indonesia, Gaske. Umpama tanganku dadi suwiwi, iki uga
Aku mesti enggal bali ning kepiye meneh merga kahananku wong bagus entenono tekaku. Saudara-saudaraku, teman-temanku semuanya, karena kondisi pandemi yang belum juga berakhir, sebaiknya kita patuhi semua aturan pemerintah demi menjaga kesehatan kita bersama dan melindungi semua keluarga kita dimanapun berada. Taati dan patuhi. Ojo mudik dulu ya, sabar. Kita bisa virtual, kita bisa by online. Gunakan teknologi dengan baik supaya kesehatan kita tetap terjaga. Sehat-sehat semuanya. Mas Didi. Jadi kalau aku boleh cerita sedikit panjang, Mas Bambang, jadi gini Mas ceritanya. Saya ingat betul saya itu udah masa pandemi loh, karena itu betul. Minggu pertama Presiden mengumumkan kasus nomor 1 waktu itu. Jadi itu kan bulan Maret tanggal 2 ya kalau nggak salah Presiden Jokowi mengumumkan tentang kasus pertama virus corona. Saya ingat waktu itu saya lagi makan malam, hari Jumat malam, sehingga handphone saya itu saya silent kan, sehingga saya nggak dengar ada ring telepon masuk dari wakil saya dan teman-teman kantor gitu. Saya baru selesai sekitar jam 10:30, jam 11 kalau nggak salah waktu itu, dan saya langsung menelpon balik. Jadi Mas Didi Kempot melihat bahwa ini kan sudah serius ini April bukan Maret. Jadi 1 bulan setelah itu mau deket musim mudik. Betul. Nah, terus Mas Didi Kempot melalui Mas Blong Tampur waktu itu. Jadi ini sebenarnya lebih ke arah inisiatifnya almarhum Mas Didi Kempot untuk membantu pemerintah jangan mudik dulu di tengah pandemi seperti ini, karena baru Maret dan ini 1 bulan kemudian. Nah, Mas Didi Kempot itu kan punya jutaan followers atau pengikut, pengagum, sobat ambyar, sad boys, sad girls, yang lagu-lagunya itu selalu didengar dalam perjalanan pulang kampung. Jadi Mas Didi Kempot punya inisiatif itu supaya jangan mudik dulu. Nah, ide itu yang menghubungkan Mas Didi Kempot ke Kompas TV melalui Mas Blong Tampur. Mas Didi Kempot itu maunya itu kan 4 April, 11 April. Jadi saya dikontak hari Jumat, Mas Didi Kempot maunya tuh Sabtu depannya lagi. Jadi ya seminggu sebenarnya kan persiapannya. Tapi waktu kita sempat berdiskusi bahwa ngejar atau enggak gitu. Tapi saya nggak tahu kenapa ya Mas Bambangnya, saya bilang udah ambil gitu. Sebenarnya sih saya rasa kami nekat juga sih waktu itu, karena satu, nggak ada acara konser itu hanya direncanakan dalam waktu 1 minggu. Bahkan kalau musim normal aja itu nggak ada. Apalagi waktu itu kan udah masa pandemi, di mana sudah tidak boleh berkerumun, perjalanan dibatasi, macam-macam lah. Jadi bukan situasi yang mudah. Tapi ya saya bilang, udah ambil aja, pokoknya ambil. Jadi Jumat malam 4 April ya itu ambil. Jadi anak-anak tuh Mas, tim produksi itu Sabtu Minggu kerja tuh untuk merumuskan kita mau gimana ininya. Dan memang Mas Didi Kempot di sini terbukti sebagai seorang seni besar, tapi dia punya kerendahan hati ya. Jadi kan biasanya nih musisi besar tuh kan selalu ingin diperlakukan seperti rockstar atau bintang besar yang harus dilayanin, harus
oh butuhnya apa, kita yang ini. Mas Didi Kempot itu enggak sama sekali. Jadi bisa dibilang kenapa hanya dalam waktu kurang dari 1 minggu persiapan tapi bisa lancar, mulus, alhamdulillah. Ya karena Mas Didi Kempotnya tuh nggak rewel. Dia tidak yang, oh saya hanya segini lagu ya, saya ini nih ya, ini nggak boleh. Enggak Mas. Mas Didi Kempot itu, jadi ketika tim Kompas TV nanya, Mas Didi Kempot, nanti mau berapa lama? Terserah Kompas TV, mau berapa lagu? 20 lagu, 15 lagu, sama sekali nggak terserah. Kompas TV, apapun yang Kompas TV mau dari saya kerjain gitu. Sehingga proses perencanaan itu sangat sangat gampang karena Mas Didi Kempot itu nggak hitung-hitungan. Nah di atas itu semua Mas Bambang sebenarnya yang selain jangan mudik dulu, yaitu tadi mau ngumpulin donasi pada mereka yang terkena dampak COVID itu. Jadi 2 hal mulia itulah yang ingin dilakukan oleh Mas Didi Kempot. Nah, ya syukur alhamdulillah itu lancar selancar-lancarnya tanpa kendala. Ya seperti yang Mas Bambang dan banyak penonton Indonesia saksikan. Aduh Romo, ibu ngapuranen aku, yen ono salah lan luputku, tak rumangsani aku duweni dosa nganti saiki isih krasa ning dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuku kupat nang Kafe Dangan Manan Surakarta. Kathah anggen kula nglepat nyuwun agung samudra pangapura. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Lebaran tahun ini nggak usah pulang dulu karena masih ada pandemi corona. Sing mulih cukup amplopane wae. Maafnya cuma cukup video call wae. Sewu kutha wis tak lewati, sewu ati tak takoni, nanging kabeh padha ra ngerteni lungamu ning ngendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahal Ragil, Ketua LSM BPPI Kendal, mengucapkan Selamat Lebaran 1442 Hijrah. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk Lebaran kali ini, sekali lagi ikuti himbauan pemerintah untuk tidak melakukan mudik. Mari kita jaga kesehatan kita, kesehatan keluarga kita, itu yang lebih penting. Yang seperti tadi saya bilang, Mas Didi Kempot itu nggak hitung-hitungan sama sekali. Dia nggak hitung-hitungan saya hanya mau 10 lagu, saya hanya mau 5 lagu, saya hanya enggak, terserah Kompas TV mau berapa lagu, ayo aku manut gitu ibaratnya. Terus soal donasi, Mas Didi Kempot juga nggak bilang bahwa ini nanti untuk sini ini, enggak. Donasi itu semuanya untuk mereka yang terdampak. Saya harus kasih tahu sesuatu juga yang sangat penting yang menunjukkan hatinya yang sungguh mulia. Mas Didi Kempot itu nggak dibayar loh. Nah ya pakai itu. Untuk konser amal itu nggak dibayar. Tapi Kompas TV mau fair gini, Mas Bambang. Kami akan karena kami dapat iklan gitu, nanti dipotong produksi, habis itu kami bagi. Itu. Tapi awalnya Mas Didi Kempot itu enggak sama sekali nggak naik nanti saya dapat berapa ini. Itu kami yang bilang enggak Mas Didi, ini kita kan bagaimanapun juga akan cari iklan. Nah, nanti kita ini di produksinya, setelah itu kita bagi ya. Oh ya, itu aja Mas Didi Kempot itu sangat berterima kasih. Meskipun ya Mas Bambang itu nggak pernah menjadi pembicaranya Mas Didi Kempot.
memang saya nggak tahu ya. Ini ada satu perjalanan yang menurut saya dari sisi spiritual gitu. Ini indah banget. Panggung konser amal Mas Didi Kempot selama 3 jam seorang diri. Tidak saja menjadi panggung kebaikan seorang Didi Kempot untuk masyarakat yang terkena COVID. Jadi saya itu ada komunikasi 3 kali sebelum beliau meninggal. 1, melaporkan bahwa total keseluruhan donasi yang kemudian Mas Didi Kempot itu bersyukur gitu. Mas, kita dapat segini, wah bersyukur. Sampai Mas Didi Kempot itu bercandanya gini, ini duet baja ini nih, saya yang nyanyi, kamu yang cari sumbangan. Karena kalau orang Batak yang minta sumbangan pasti karena mereka nggak berani daripada sama orang Batak berantem, jadi kasih aja langsung sumbangannya gitu. Pas ini Mbak Rosi juga ikut bantu gedor-gedor gitu. Enggak Mas, enggak seberapa lah. Ini memang benar-benar ya bagaimanapun juga penggemarnya Mas Didi Kempot. Itu 1. Terus yang kedua, jadi melaporkan hasil sumbangan. Abis itu kan kita tutup tuh selama 1 minggu tuh. Waktu 3 jam konser itu terkumpul 5 miliar. Nah, hampir 5 M. Habis itu kan kami buka lagi seminggu, itu hampir 2 M-an tuh terkumpul lagi. Jadi hampir 2 M terkumpul. Nah, habis itu kan kita punya tanggung jawab untuk menyalurkannya. Saya minta Mas IG untuk ini asistennya Mas Didi Kempot untuk saya mau bicara. Karena Kompas TV itu merasa bahwa kemana ini disalurkan dan bagaimana donasi ini disalurkan harus atas persetujuan Mas Didi Kempot. Itu rules dari Kompas TV. Karena kan ini acara kita bersama. Jadi dan Mas Bambang ketika saya telepon Mas Didi itu bilang, Mas, ini kita udah siap mau nyalurin. Nah, Mas Didi mau salurin kemana biar kita diskusi kemana aja. Tahu nggak Mas Bambang? Itu Mas Didi tuh gini, terserah Mbak Rosi aja. Wis, Mas Rosi, aku manut aja. Jadi nggak mikir apa-apa bahwa ini harus di sini. Enggak. Itu yang menunjukkan bahwa orang ini kalau udah mau nolong, ya nolong gitu. Nggak mau bikin ribet gitu. Tapi tahu nggak, itu tuh kita ada sekitar 4 menit berdebat saya sama dia. Karena Mas, udah Mbak Rosi aja. Kalau Mbak Rosi, kalau mana yang baik buat Mbak Rosi, Kompas TV yang nentuin, aku manut. Ini aja. Nggak bisa Mas Didi, nggak bisa. Ini acaranya Mas Didi. Mas Didi harus ikut tahu kemana ini. Lah, kita tuh berdebat hanya gitu aja. Sampai akhirnya aku bilang, aduh Mas Didi, pokoknya gini, saya mau Mas Didi harus ikut tahu. Karena ini nilainya Kompas TV itu begitu dalam hal berinteraksi dengan pihak luar gitu, Mas Bambang. Akhirnya saya tuh yang ngambil keputusan, Bu, saya bilang gini aja Mas Didi. Mas Didi tunjuk orang yang akan berdiskusi dengan Kompas TV. Gitu. Kemana kita akan salurkan dan bagaimana cara penyalurannya. Gitu aja, gimana? Oh, baru akhirnya nurut tuh. Dengan solusi itu baru ada. Oh ya, siapa? Harus ada. Oke, Mas IG sama Mas Blongtang Pur. Perwakilan dari Mas Didi Kempot. Ya udah, akhirnya saya telepon Mas Blongtang. Nanti ada bagian dari Markom kita, marketing communication kita untuk berdiskusi kemana aja dan bagaimana kita menyalurkan. Dan itu nggak terlalu lama Mas Bambang, disepakati. Jadi melalui Lazis NU, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, lalu Sobat Ambiar sendiri, dan kemudian ini Lintas Iman. Jadi Lintas Iman untuk COVID gitu. Jadi di situ juga ada perwakilan dari Konghucu, Kristiani, Buddha, Hindu gitu, karena mereka juga terdapat. Dan menurut saya hasil keputusan bagaimana kepada siapa itu disalurkan dan bagaimana menyalurkannya itu menurut saya sih keren banget gitu, karena benar-benar diberikan pada
cukup diverse ya Mas ya, beragam sekali gitu, dan mewakili banyak kelompok. Meskipun ya tentu saja ya apakah cukup atau tidak, semoga tapi tetap bermakna lah buat mereka yang membutuhkan. Itu ya soal donasi ya. Terakhir komunikasinya kemudian sama Mas Didi Kempot, itu hari Senin Mas Didi Kempot mengatakan terima kasih sudah masuk ke rekeningnya. Terima kasih Kompas TV. Selasanya beliau meninggal. Oh, aduh, luar biasa. Itu yang tadi saya bilang pengalaman spiritual benar-benar. Jadi Mas Didi Kempot tampil, ia mengetahui itu sudah dibagikan, habis itu buat Mas Didi Kempot untuk keluarga juga sudah diterima dan beliau pergi. Rama itu sapa wong sing ora kangen, ra kepedo arep turu angel merem, percaya aku kuatno atimu wong bagus antenono tekaku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Drupati dari Pati mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tetap semangat di masa pandemi dan tetap jaga kesehatan. Pakai masker, rajin cuci tangan, hindari kerumunan banyak orang. Marilah bersama jaga kesehatan. Senajan kowe ngilang, ra bisa tak sawang, nanging ning ati tansah kelingan. Manise janjimu kuwi larani ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Nindi Alena saking Cilacap. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Ngaturaken sugeng riyadi sedaya lepat nyuwun pangapunten kanggo Rika pada sing nang perantauan badagi aja mudik ya. Tetep mengikuti anjuran pemerintah, aja kelalen protokol kesehatan nang dibae nganggo masker, cuci tangan, jaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.